Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Haja Syamsida MPD. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Ratnawati Tawani M.Hum, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat mempresentasikan laporan hasil observasi pelayanan prima di industri kuliner. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum saya masuk pada pembahasan laporan hasil observasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra Fadila dengan NIM 220207600007 dari program studi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun poin pembahasan yang akan saya bahas pada laporan hasil observasi saya, yang pertama yaitu mengenai pelayanan prima, lalu yang kedua excellent service di restoran Lazuna Chicken, dan yang non-excellent service pada warung steak and shake. Baik, poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai pelayanan prima. Jadi menurut salah satu ahli, yaitu Freddy pada tahun 2017 mengatakan bahwa pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi dapat didefinisikan bahwa pelayanan prima atau excellent service merupakan sebuah kepedulian oleh perusahaan terhadap pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi dalam sebuah restoran itu sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan dan selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Baik, saya beralih pada poin pembahasan yang berikutnya mengenai excellent service pada salah satu restoran yang saya observasi. Di sini saya mengobservasi salah satu restoran yaitu Lazuna Chicken. Saya mengunjungi salah satu cabangnya yang berada di Jalan Talasa Lapang nomor 32J. Untuk profil usahanya sendiri, di sini nama usahanya yaitu Lazuna Chicken dan pendirinya atau pemiliknya bernama Bapak Hasdar Haidar, dan untuk jam operasionalnya sendiri dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Untuk jumlah karyawannya sekitar 6 orang dan berlokasi di Jalan Talasa Lapang nomor 32J, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk aspek 4P-nya, di sini yang P yang pertama yaitu mengenai produk. Untuk produknya sendiri, Lazuna Chicken menjual ayam crispy Lazuna, crispy geprek, mie geprek Lazuna, geprek bakar, dan aneka minuman lainnya. Untuk P yang kedua, price atau harganya, untuk makanan sendiri dia berkisar dari Rp5.000 hingga Rp37.000. Untuk minumannya berkisar dari Rp3.000 hingga Rp10.000 saja. Untuk P yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempatnya ini dia berlokasi di tempat yang strategis dan tempatnya didominasi dengan warna merah dan kuning. Untuk P yang keempat mengenai promotion atau promosi, Lazuna Chicken melakukan promosi melalui media sosial dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Berikutnya mengenai alur pelayanannya. Jadi karena di sini sistemnya langsung bayar, saat kita masuk karyawannya ini menyapa pelanggan saat datang. Lalu pada saat telah di kasir, karyawannya atau di bagian kasir ini akan menanyakan pesanan pelanggan. Lalu setelah kita memesan, mereka akan memastikan kembali pesanan pelanggan. Lalu setelah semuanya dipesan, setelah memastikan kembali, mereka mempersilahkan pelanggannya untuk duduk dan menunggu pesanan datang. Dan yang terakhir yaitu mengantar pesanan pelanggan ke meja pelanggan. Baik, yang berikutnya ada konsep pendekatan A6.
A yang pertama mengenai attitude atau sikap. Jadi attitude para karyawan di restoran ini begitu sopan, ramah, dan juga murah senyum pastinya. Untuk A yang kedua yaitu attention. Jadi para karyawan di sana itu mengerti terhadap apa yang pelanggan inginkan. Lalu yang ketiga mengenai action. Mereka ini cepat tanggap saat pelanggan menginginkan sesuatu. Jadi pada saat saya melakukan observasi, ada salah satu pelanggan yang menginginkan tisu karena tisu di meja makannya itu telah habis dan mereka sangat cepat dalam menanggapi keinginan pelanggan. Lalu yang berikutnya mengenai ability atau kemampuan, mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang begitu baik. Lalu yang kelima mengenai appearance atau penampilan, mereka berpenampilan baik dan sopan. Lalu yang terakhir yaitu mengenai accountability. Jadi masing-masing karyawan di sana itu melakukan tugasnya dengan begitu baik. Baik, yang berikutnya di sini saya akan membahas analisis SWOT. Jadi untuk kekuatannya sendiri itu, Lazuna ini berada pada lokasi yang strategis dan juga harga produknya itu terjangkau untuk semua kalangan. Untuk kelemahannya, untuk weaknessesnya itu tempatnya tidak begitu luas. Jadi pada saat tempatnya sudah full, ada orang yang ingin makan di sana, jadi harus membungkus makanannya dan makan di rumah karena tempatnya yang tidak begitu luas. Untuk peluangnya sendiri, opportunities, produk Lazuna ini merupakan produk lokal dari Sulawesi Selatan. Dan untuk ancamannya, untuk threats-nya itu semakin banyaknya makanan atau semakin banyak yang menjual produk serupa seperti yang dijual oleh Lazuna Chicken ini. Dan berikut adalah dokumentasi pada saat saya melakukan observasi di Lazuna Chicken. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu non-excellent service pada salah satu restoran yang saya observasi yaitu warung Steak and Shake. Saya mengobservasi salah satu cabangnya yang berada di Jalan Kutilang nomor 10. Untuk profil usahanya sendiri, nama usahanya yaitu warung Steak and Shake dan nama pendirinya atau pemiliknya itu Bapak Jody Broto Suseno. Dan jam operasionalnya sendiri dari jam 12 siang hingga jam 10 malam. Untuk jumlah karyawannya berkisar kurang lebih 10 orang. Dan untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Kutilang nomor 10. Untuk alur pelayanannya sendiri di sini kita self service. Jadi saat kita masuk, kita mengambil buku menu yang telah disediakan di depan pintu masuk dan secari kertas serta pulpennya. Setelah kita memilih meja dan menulis pesanan kita, berikutnya kita memberikan kertas daftar pesanan itu ke kasir. Lalu setelah itu kita mengembalikan buku menu tadi dan pulpennya ke tempat semula. Dan yang keempat, karyawannya akan mengantarkan alat makan ini kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mengantar pesanan pelanggan. Baik, yang berikutnya di sini ada aspek 4P. P yang pertama untuk produknya. Jadi warung steak ini menjual chicken steak, beef steak, fish and chips, french fries, rice bowl, drumstick, dan aneka minuman lainnya. Untuk P yang kedua, yaitu price atau harga, untuk makanannya sendiri berkisar dari 15.000 hingga 175.000 rupiah, dan untuk minumannya berkisar dari 10.000 rupiah hingga 25.000 rupiah saja. Untuk P yang ketiga yaitu place atau tempatnya. Jadi warung steak ini berlokasi dia berdekatan dengan salah satu mall yang ada di Makassar dengan memiliki interior modern,
dan ruang terbuka yang terpisah. Lalu P yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Jadi warung Steak and Shake ini melakukan promosi melalui media sosial dan juga pamflet. Yang berikutnya mengenai konsep pendekatan A6. Untuk A yang pertama, attitude atau sikap. Jadi salah satu karyawan di sana itu tidak ramah dalam melayani pelanggan. Lalu yang kedua yaitu attention. Beberapa karyawan tidak memperhatikan kebersihan restoran tersebut. Jadi pada saat saya melakukan observasi meja yang saya tempati itu tempat tisunya, tempat salt and pepper, dia itu nampak kotor, tidak dibersihkan, dan nomor mejanya juga tampak kotor. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai action. Salah satu karyawannya itu acuh terhadap keinginan pelanggan. Jadi pada saat saya berada di sana, alat makan yang diberikan itu kurang untuk satu orang, sehingga kita meminta untuk diberikan lagi. Namun hingga 2 kali masih tidak ada respon dari karyawan tersebut. Lalu yang berikutnya ada ability. Ability mereka kemampuannya dalam berkomunikasi begitu baik. Untuk penampilannya atau appearance, mereka juga berpenampilan baik dan sopan. Dan yang terakhir mengenai accountability, jadi hanya beberapa karyawan saja yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Pembahasan yang berikutnya mengenai analisis SWOT atau SWOT. Jadi untuk strengths-nya itu, untuk kekuatannya, warung steak ini menjadi salah satu pelopor restoran steak dengan harga yang terjangkau. Untuk kelemahannya sendiri, untuk weaknesses-nya ini, dia ketersediaan menunya bergantung pada bahan baku yang ada. Untuk opportunities-nya, untuk peluangnya ini, harganya itu sesuai untuk berbagai kalangan sosial. Dan yang terakhir untuk traits atau ancamannya ini, yaitu tingginya persaingan dalam usaha restoran steak yang ada di Indonesia. Dan berikut adalah dokumentasi saat saya melakukan observasi di salah satu cabang warung steak yang ada di Makassar. Baik, itulah tadi laporan hasil observasi saya pada industri kuliner yang ada di Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kelebihan yang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.